sore, selamat baku dapat Pak Kepala Sekolah. Sama-sama, selamat sore. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan waktu dari Pak Kepala Sekolah untuk saya. Nah, lanjut saja Pak Kep. Kita akan melakukan wawancara sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, dan saat ini saya akan mewawancarai Pak Kepala Sekolah. Nah, di sini dalam wawancara kita ini tentang bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, akan mengambil keputusan yang dengan kasus dilema etika. Nah, saya boleh tanya Pak Kep, sudah cukup lama ya jadi kepala sekolah, boleh kira-kira mungkin dari sejak 2011 pas bulan April sampai saat ini ya sudah jelang 12 tahun. Iya, memang luar biasa perjalanan sebagai seorang kepala sekolah, sudah 12 tahun. Nah, tentunya dalam posisi sebagai kepala sekolah selama ini, apakah Pak Kepala Sekolah mengalami atau diperhadapkan dalam satu masalah yang menimbulkan dilema sehingga Pak Kepala Sekolah harus ada dalam posisi menentukan dalam pengambilan keputusan? Apakah selama ini ada? Ketika itu ada, bolehkah sedikit Pak Kep bercerita, berbagi dengan saya saat ini? Ya, terima kasih. Memang semua yang akan jadi pemimpin itu tetap berbagai macam problem yang mereka akan hadapi. Mustahil kalau tidak ada persoalan yang akan dihadapi. Tetapi persoalan itu ya boleh dikata masih muluk-muluk, masih wajar-wajar. Cuma ada satu persoalan, satu masalah yang memang itu barangkali yang akan menimbulkan satu dilema buat saya. Iya. Kalau saya boleh tahu permasalahan itu seperti apa ya Pak Kel? Ya, seperti kemarin pada tahun lalu itu tiba-tiba mendapat surat, di mana surat itu waktu pelaksanaan kegiatan itu bersamaan, jamnya sama, harinya sama. Nah, seperti itu. Jadi menimbulkan dilema. Jadi itu menimbulkan dilema yang mana kan kepala sekolah harus hadir di waktu yang sama itu. Ya, ketika kepala sekolah mengalami dilema ya tentang kegiatan yang bersamaan, kira-kira bagaimana kepala sekolah mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema waktu itu? Jadi yang dapat kami tempuh setelah membaca, memperhatikan dari bentuk kegiatan itu, kedua-duanya ini memang harus memang hadir karena kepentingan juga untuk semua. Nah, jadi seperti itu. Sehingganya di dalam hal itu saya langsung memanggil teman-teman untuk akan menunjuk bahwa di salah satu kegiatan itu kalau boleh akan diwakilkan. Oh iya. Jadi di sini Kep bersama dengan teman-teman ya, teman-teman guru mengidentifikasi mana yang bisa diwakilkan dan yang harus kepala sekolah hadir ya. Nah, dan tentunya ketika menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, khususnya kasus yang masalah yang tadi itu, tentunya dua-dua kepentingan yang sama. Yang kegiatan satu benar, yang kegiatan satu benar di sini karena harus dan untuk seperti Kep sampaikan untuk kepentingan bersama. Jadi bagaimana kepala sekolah bisa menjalankan pengambilan keputusan ini, lewat apa? Nah, jadi yang pertama itu saya ini koordinasi dulu dengan teman yang ada, minta kesiapan dari teman itu agar supaya setelah berdasarkan identifikasi tadi, karena kalau
di dinas itu sebagai ini itu sudah menjadi rutin bahwa kegiatan kepala sekolah itu. Nah, ada satu kegiatan yang memang selama ini nanti saat itu kegiatan yang harus orang mesti mau terima DP materi, sehingganya untuk di kabupaten saya wakilkan, dan untuk yang terkait dengan masalah Satgas Saber Pungli itu yang saya langsung yang hadir di situ. Ya. Jadi langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang nantinya akan KEP lakukan selain menunjuk dan tentunya kesepakatan ya, sesuai dengan kesepakatan. Adakah langkah-langkah atau prosedur lain yang akan KEP lakukan ketika pengambilan keputusan? Nah, jadi saya memanggil teman-teman yang ada untuk komunikasi dengan hal ini, siapa yang siap. Nah, baru disitulah saya menunjuk si A harus ikut ke kabupaten. Ya. Jadi lewat langkah yang KEP ambil yaitu koordinasi komunikasi dengan teman-teman guru, menanyakan siapa yang siap, bukan KEP hanya langsung tuju bukan, luar biasa sekali KEP langkah-langkah itu. Dan tentunya kira-kira selama ini dalam pengambilan keputusan yang Pak Kepala Sekolah rasa paling efektif itu yang bagaimana, pengambilan keputusan yang bagaimana ya? Jadi yang selama ini yang saya lakukan, dan itu mungkin jadi satu ini buat saya, bahwa saya mengambil keputusan itu lewat musyawarah. Ya, memang ketika mengambil keputusan lewat musyawarah serasa itu mendapatkan dukungannya. Dukungan dari jadi teman-teman. Yang paling kepala sekolah rasa efektif yaitu lewat pengambilan keputusan dengan musyawarah. Nah, Pak Kep, tentunya ketika pengambilan keputusan itu memang hal yang luar biasa ya. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan-hambatan. Dan bolehkah saya tahu apa saja yang Pak Kepala Sekolah alami ataupun tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan? Jadi memang tantangan yang dihadapi itu memang dari yang bersangkutan, itu dari teman-teman memang mungkin itu ada, terutama dia punya kesiapan yang ini, itu yang pertama. Baru yang kedua yang sangat mendasar sekali adalah fasilitas. Fasilitas baik penunjang daripada kegiatan itu. Ya, betul sekali ya Kang Kep. Jadi dari pribadi bahkan fasilitas itu yang merupakan tantangan ketika mengambil keputusan. Di sini juga Kep, ketika dalam pengambilan keputusan, apakah Pak Kepala Sekolah sudah mengatur jadwal ataupun ada jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Pak Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaiannya ataupun dengan prosedur-prosedur seperti apa yang Pak Kepala Sekolah jalankan? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau cara untuk menyelesaikan ini itu tidak terjadwal, kalau menurut pribadi saya tidak terjadwal. Jadi tinggal kita lihat jenis kasus. Jenis kasusnya seperti apa. Kalau ada kasus yang mungkin dia dapat melibatkan orang per orang, otomatis kan dia punya waktu yang otomatis orang harus tentukan dia punya jadwal untuk mau cari dulu persoalannya, penyelesaiannya seperti apa. Baru kalau misalnya persoalan itu harus selesai pada saat itu, otomatis langsung orang selesaikan pada saat itu. Jadi tergantung kasusnya. Jadi tidak membilang ada jadwal ataupun tidak punya jadwal. Jadi tergantung dari kasus yang dialami ya. Ketika kepala sekolah akan mengambil keputusan. Nah, di sini juga Pak Kepala Sekolah tentunya dalam pengambilan keputusan
dari kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, adakah seseorang ataupun adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dialami, terlebih dalam kasus dilema etika? Jadi yang selama ini yang kami rasakan otomatis ya mempermudah atau dipermudah oleh teman-teman yang ada. Ya, memang kan sangat mendukung sekali teman-teman. Kalau di lingkungan sekolah memang semuanya ketika kepala sekolah berkoordinasi baik dengan teman-teman guru, segala sesuatu itu dipermudah ya. Bolehkah saya ingin mendengar pembelajaran apa yang Pak Kepala Sekolah petik dari pengalaman, karena berbicara tentang seorang pemimpin kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah sudah sekian lama 12 tahun jadi seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan. Boleh berbagi dengan saya pengalaman pembelajaran dari pengalaman Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan itu, khususnya kasus di dilema etika. Ya, terima kasih. Jadi memang inti dari ini selama 12 tahun kami diberikan amanah, hanya dua yang mungkin yang dapat kami ini, yaitu yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah musyawarah. Karena dua faktor ini dia barangkali kita lihat bahwa tidak semua teman-teman ini punya karakter yang sama, karena punya karakter yang beda-beda, sehingganya dua hal ini yang saya gunakan di dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, memangnya luar biasa Pak Kep dalam pengalaman pengambilan keputusan dari Pak Kepala Sekolah, yaitu musyawarah ya. Intinya semuanya ketika ada masalah, ada kasus, semuanya inti itu musyawarah dan koordinasi serta komunikasi. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah berbagi dengan saya, dan tentunya kalau ada kesan atau pesan untuk saya sebagai guru penggerak. Sebenarnya kalau bicara ini ya cuma mau titip bahwa karena masing-masing orang ini punya karakter yang berbeda, paling banyaklah itu orang harus menyesuaikan dengan itu. Garis bawahi dari saya itu cuma musyawarah. Musyawarah. Ya, terima kasih banyak Pak Kem, dan luar biasa untuk pengalaman yang sudah dibagi kepada saya, dan satu keyakinan ketika Pak Kepala Sekolah menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pasti dipermudahkan semuanya, karena intinya di sini Pak Kep selalu bermusyawarah dengan teman-teman guru. Tentunya ketika pengambilan keputusan terasa mudah karena ada koordinasi dan komunikasi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon guru penggerak ada tugas untuk mewawancara kepala sekolah, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberi jadi seorang kepala sekolah ya hampir 10 tahun. Adakah masalah yang dihadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam mengambil keputusan? Jika ada, boleh ceritakan sedikit tentang masalah yang dihadapi. Jadi kalau berbicara masalah yang dihadapi seorang pemimpin itu banyak, apalagi kita sebagai kepala sekolah. Jadi masalah itu ada yang datang dari dalam sekolah, lingkungan sekolah, maupun datang dari luar. Jadi contohnya misalnya masalah yang datang dari lingkungan sekolah, misalnya kita berhadapan dengan guru-guru kita, ada mungkin yang memang patuh terhadap aturan, ada juga yang artinya kurang patuh. Jadi yang kurang patuh ini mungkin
ada hal-hal yang dihadapi oleh guru yang bersangkutan sehingga dia kurang memperhatikan tugas pokok daripada guru yang bersangkutan, karena dia mungkin ada masalah-masalah di luar daripada lingkungan pendidikan. Yang kedua, itu masalah dari luar, misalnya lingkungan sekolah, misalnya terhadap masyarakat, ada aturan atau keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah, ada orang tua yang mau mendukung, ada orang tua yang kurang perhatikan terhadap aturan atau keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah, yang tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak-anak. Kira-kira begitu. Ya, jadi memang apalagi kepala sekolah sudah lama, jadi seorang kepala sekolah tentunya ada banyak-banyak keputusan yang harus diambil ya Pak Kep. Ya, jadi salah satunya yaitu tentang kedisiplinan. Pak Kep sudah menceritakan ada yang dari luar bahkan yang terjadi di dalam sekolah. Nah, bagaimana Pak Kep bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini atau rujukan moral? Ya, caranya mengidentifikasi terhadap kasus-kasus tentunya kita akan melihat masalah-masalah apa yang timbul di lingkungan sekolah itu. Mungkin ada masalah yang kita bisa selesaikan pada saat itu, ada juga masalah yang kita belum bisa selesaikan pada saat itu. Kita masih memerlukan satu analisa bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi misalnya kita meminta saran atau tanggapan daripada teman-teman guru yang ada di lingkungan sekolah. Ya, jadi kalau dalam yang saya pelajari ada dua jenis dilema. Pertama, dilema etika, itu merupakan dilema di mana kebenaran lawan dengan kebenaran. Nah, kedua, bujukan moral, yaitu kebenaran lawan kesalahan. Ya, dan sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana Kep bisa menjalankan pengambilan keputusan ini? Untuk pengambilan keputusan ini, tentunya kita tidak serta-merta atau langsung mengambil. Tentunya kita masih mempelajari, karena di lain pihak keputusan yang kita ambil ini mungkin menurut kita itu sudah benar, tapi menurut pihak lain itu belum tentu benar. Jadi tentunya kita mengambil keputusan itu kita memang harus pikirkan yang matang-matang. Ya, memang benar ketika mengambil keputusan itu tidak bisa buru-buru mengambil keputusan. Nah, tentunya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Kep lakukan untuk selama ini dalam pengambilan keputusan, amat terlebih kalau masalah tadi kita akan mengangkat tentang kedisiplinan untuk guru atau kedisiplinan untuk peserta didik. Kira-kira ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil suatu keputusan itu tentunya kita tidak maksudnya bersifatnya egois. Artinya keputusan yang saya ambil itu menurut saya benar. Jadi saya pertama harus lakukan, saya minta masukan dari teman-teman guru bagaimana keputusan yang saya ambil ini apakah memang sudah benar atau tidak. Karena seorang kepala sekolah itu kan manusia biasa. Tidak semua, ada yang mungkin ada kelebihan daripada kepala sekolah, ada juga kekurangan. Kelebihan kekurangan daripada kepala sekolah ini mungkin kelebihan daripada guru-guru. Makanya itu setiap pengambil keputusan itu saya sebagai kepala sekolah ini tentunya adakan musyawarah dengan teman-teman, koordinasi dengan antara teman-teman guru atau orang-orang yang terlibat dalam kepentingan pendidikan ini.
Ya, memang luar biasa ya Kep, ketika langkah-langkah yang harus diambil tentunya supaya tidak terkesan ambil keputusan sendiri ya. Ya. Jadi ada koordinasi, ada komunikasi dengan teman-teman guru bahkan orang-orang yang terlibat ya. Nah, tentu saja saya bisa bertanya, apakah selama ini ada hal-hal yang Pak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika pada menghadapi kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang dianggap kepala sekolah itu sudah efektif? Jadi tentunya sebagai seorang kepala sekolah itu dalam keputusan itu kita memperhatikan dulu sebab dan akibat. Apakah keputusan ini kita ambil apakah memang sudah benar-benar efektif atau belum? Jadi jangan langsung mengambil keputusan itu, ini langsung benar tidak. Tapi kita harus memikirkan dulu keputusan yang kita ambil ini dampaknya apa? Apa sudah benar atau tidak? Jadi setiap mengambil keputusan itu yang utama kita pikirkan itu adalah sebab dan akibat daripada keputusan yang kita ambil. Agar supaya sebentar nanti kita mengambil keputusan itu kita sudah tahu sebabnya apa, akibatnya apa yang harus kita hadapi sebentar. Kira-kira seperti itu. Tentunya memang hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ketika kita sudah mempelajari apa yang harus kepala sekolah ambil dalam keputusan. Nah, tentu saja selama kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ada saja tantangan. Jelas. Tantangan dalam pengambilan keputusan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira selama ini tantangan apa yang kepala sekolah hadapi ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi setiap keputusan yang diambil itu pasti ada tantangan. Tantangan itu kalau saya sebagai kepala sekolah itu tantangan ada yang dari dalam lingkungan sekolah, ada yang di luar lingkungan sekolah. Contohnya, misalnya, kita kan sudah tahu guru-guru yang ada di lingkungan sekolah itu kan tidak sama. Tentunya keputusan yang kita ambil itu mungkin ada guru-guru yang setuju, ada guru-guru yang kurang setuju. Yang kedua, tantangan dari luar ini yang luar biasa. Kadang-kadang keputusan kita sudah benar oleh lingkungan luar sekolah itu salah. Jadi memang agak berat juga ya, karena mereka bilang seorang pemimpin itu boleh dikatakan ya harus orang bilang tahan mandi karena tidak semua. Mengambil keputusan itu ada banyak tantangan. Seperti yang disampaikan tadi, ada tantangan yang dari luar dan yang besar sekali itu tantangan dari dalam. Ya, karena memang ketika ada tantangan dari dalam itu memang menjadi dilema. Ketika ada yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil dan pastinya ada yang setuju ya. Itu merupakan tantangan yang telah Kep sampaikan ketika Kep mau mengambil keputusan. Nah, ketika Pak Kepala Sekolah memiliki jadwal atau hal-hal yang membuat penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Kepala Sekolah jalani? Jadi begini, jadi hal-hal atau kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah itu, saya sebagai kepala sekolah itu tidak langsung mengambil keputusan. Yang pertama saya laksanakan itu pertama saya serahkan dulu kepada guru-guru yang bersangkutan. Misalnya ada kan kebanyakan timbul permasalahannya adalah anak-anak yang ada di kelas. Sehingga masalah yang ada di kelas itu saya sebagai kepala sekolah tidak langsung mengambil alih. Saya serahkan dulu kepada guru. Nanti guru yang bersangkutan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah itu, baru kita angkat aja.
kita juga setelah kita menangani masalah itu mungkin belum juga selesai, maka kita undang guru-guru untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Saya kira seperti itu. Jadi tidak menentukan jadwal ya. Tidak menentukan jadwal. Pasti tergantung dengan kasus atau yang ada. masalah. Kalau kita tentukan jadwal kan kita tidak tahu. Iya. Kita tidak tahu karena kasus atau masalah ini kita tidak tahu kapan dan di mana akan timbul. Ada juga mungkin dalam 1 bulan itu tidak ada kasus, tidak ada masalah. Tapi ada juga dalam 1 bulan itu mungkin 3-4 kali masalah yang timbul. Iya, jadi tidak bisa pakai target jadwal tidak harus ada target yang ini. harus kita ini karena tidak tahu, kita tidak tahu kapan dan di mana. Dan, jadi tidak ada jadwal yang pelaksanaan itu penyelesaian kasus, tapi bentuk dan prosedur yang seperti Kep sampaikan berawal kalau kasus itu di kelas, dari kelas dulu nanti kalau apa baru di kepala sekolah ya. Dan tentunya ketika dalam pengambilan keputusan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi orang-orang yang membantu atau memfasilitasi dalam mengambil keputusan itu tentunya teman-teman guru yang ada di lingkungan sekolah itu. Karena tanpa bantuan daripada guru-guru yang ada di lingkungan sekolah itu, kita tidak dapat mengambil suatu keputusan sepihak artinya. Jadi dikala keputusan itu kita ambil bersama-sama, kemudian kita laksanakan keputusan itu, tentunya itu kan ada sebentar nanti kan ada tantangan dan ada tantangan yang kita akan hadapi. Nah, tantangan ini kita akan hadapi bersama-sama. Saya kira hanya seperti itu. Iya betul, kalau di lingkungan sekolah tentunya yang mempermudah dan membantu mengambil keputusan yaitu teman-teman guru. Agar supaya keputusan yang diambil diketahui bersama dan nantinya akan dilaksanakan secara bersama. Untuk selanjutnya Kep, dari apa yang telah Kep sampaikan, yang telah kita perbincangkan saat ini, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Kepala Sekolah dapat ambil dalam pengalaman untuk mengambil keputusan? Apakah bagaimana? Jadi pengalaman yang bisa saya ambil dalam pengambilan suatu keputusan itu, yang kunci utama itu adalah kita kembali kepada disiplin kita dalam mengambil keputusan. Kalau berbicara pengalaman ini ya, mungkin sudah cukup banyak pengalaman yang saya hadapi, karena dari saya menjadi kepala sekolah ini dari 2008 sampai 2023, jadi memang sudah cukup lama. Dan setiap tempat tugas itu beda situasinya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu bisa menempatkan diri di tempat tugas di mana kita ditugaskan. Karena mungkin di tempat tugas yang misalnya yang lain, mungkin kita berhadapan dengan mungkin ada dukungan dari masyarakat luar biasa terhadap kemajuan pendidikan, kemudian dukungan dari teman-teman guru itu. Ada juga di tempat lain kadang-kadang kita berhadapan dengan masyarakat yang kurang akan kepedulian terhadap pendidikan. Itu yang banyak kali saya hadapi. Karena contohnya saja, kita misalnya mengambil suatu tindakan terhadap anak itu, ada orang tua yang mendukung terhadap tindakan itu. Ada orang tua yang kurang senang atau tidak senang dengan tindakan kita itu terhadap anak tersebut. Saya kira hanya itu. Ya, terima kasih Kep untuk
pengalaman yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, dan tentunya ini juga akan menjadi ilmu bagi saya ketika dalam pengambilan keputusan. Dan terima kasih Pak Kem, dan selamat siang.